Bismillah. Wala pisah. Teman, jangan lupa cuci tangan ya. Jangan sering pergi ke tempat yang rame ya, dan selalu menjaga jarak. Setelah pergi kita harus mandi dan ganti baju ya teman-teman. Dadah, aku mandi dulu. Ayo kalian jangan ngintip ya. Jangan lupa berolahraga ya. Jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi supaya. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Coba yang kabarnya baik, yang udah bisa nulis, udah bisa baca, coba ketik di kolom chat sekarang, bilang, baik kak. Kalau belum bisa baca nggak apa-apa, coba minta tolong mami papi, tulis baik kak. Biar kelihatan nih, di kolom chat siapa aja sih yang datang sekolah minggu hari ini. Wah, udah banyak nih, pada bilang baik, puji Tuhan ya. Oke adik-adik pasti udah nggak semangat kan buat memuji Tuhan? Kalau gitu yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Sebentar kami ingin ibadah sekolah minggu, biar Tuhan yang curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, sukacita-Mu ada di setiap rumah adik-adik. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu, haleluya. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita semua adalah anak-anak raja, amin. Kalau begitu, ayo kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Haleluya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kita menyanyikan lagu dari Allah adik-adik ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk temennya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, jadi tadi kita baru saja memuji Tuhan.
Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita sama-sama naikkan satu pujian ya. Haleluya, haleluya. Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, semoga kota, negara, dan bumi kami aman, damai, dan kota, negara, bumi kami juga
hilang coronanya, cepat hilang corona. Dan Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Pak Presiden Jokowi, semoga dia tetap semangat dan tidak terkena virus, semoga dia sehat. Juga demikian dengan keluarga kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Wah, ini pasti adik-adik udah pada semangat banget ya buat dengerin firman Tuhan. Adik-adik udah pada mandi belum? Nah, ini pasti adik-adik juga udah pada cantik-cantik, udah pada ganteng-ganteng. Udah pada siap ya, masih udah pada siap buat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, kalau begitu sebelum kita masuk ke firman Tuhan hari ini, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan Yesus yang berbicara Tuhan lewat firman-Mu hari ini ke setiap hati adik-adik. Tuhan berkati setiap adik-adik juga supaya bisa menyimak dan bisa memahami apa yang menjadi isi hati-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, di sini siapa adik-adik yang udah bosen nih di rumah aja? Coba angkat tangannya di rumah masing-masing. Wih, iya nih kakak juga sama adik-adik. Kita rasanya pengen cepet-cepet kayak dulu lagi ya, pengen hidup normal, pengen sekolah offline lagi, pengen sekolah minggu offline lagi, pengen ketemu sama adik-adik. Adik-adik juga mau ketemu sama kakak sekolah minggu ya kan. Nah tapi adik-adik, di kondisi seperti ini ya, kita harus tetap sabar ya adik-adik. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah di bangsa Indonesia. Nah adik-adik, di saat kita taat kepada anjuran pemerintah, itu sama seperti kita menghormati pemerintah loh adik-adik. Nah, bicara soal menghormati, pas banget nih adik-adik. Kita mau membahas tentang menghormati nih, untuk sharing firman Tuhan hari ini. Oke, kalau adik-adik udah siap, boleh kita sama-sama buka ayat firman Tuhan di Roma 13 ayat 1 sampai 2. Adik-adik udah ketemu? Kalau udah ketemu, katakan amin. Amin. Oke, kita baca sama-sama ya adik-adik. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Oke adik-adik, jadi yang pertama adalah kita harus menghormati pemerintah atau pemimpin adik-adik. Nah, di sini di ayat firman Tuhan dibilang bahwa pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah adik-adik. Berarti pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kita itu bukan pemimpin asal-asalan, tapi juga dipilih oleh Allah adik-adik. Nah kita juga percaya ya adik-adik, dan kita juga tahu kalau Tuhan kita nggak mungkin salah pilih orang ya. Tuhan nggak mungkin salah pilih orang buat memimpin bangsa kita. Pasti Tuhan udah tahu betul nih potensi, kualitas dari orang ini. Makanya Tuhan memilih dia menjadi pemimpin bagi bangsa kita. Nah adik-adik, di sini juga dibilang bahwa siapa yang melanggar ya, atau siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Wah, di sini juga firman Tuhan bilang adik-adik, kalau ternyata apa yang menjadi
ketetapannya pemerintah juga merupakan ketetapannya Allah. Berarti apa yang menjadi anjuran pemerintah, apa aturan yang pemerintah keluarkan, itu ternyata juga berasal dari Tuhan, adik-adik. Jadi keputusannya pemerintah itu juga berarti keputusannya Tuhan. Sama nih kayak di masa pandemi ini, adik-adik. Pemerintah mengeluarkan peraturan kalau kita semua harus pakai masker. Terus kita juga harus jaga jarak, harus rajin cuci tangan. Nah, itu juga juga merupakan keputusan Tuhan, adik-adik, karena Tuhan memakai pemerintah sebagai perantara ya untuk kasih tahu ke kita, untuk menghimbau kita. Jadi adik-adik, kalau kita melawan pemerintah, kalau kita nggak mengikuti apa yang menjadi peraturan pemerintah, itu sama aja kita melawan Tuhan ya adik-adik. Semua sudah dirancangkan oleh Allah dan kita percaya kalau rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan adik-adik ya, yang bukan rancangan kecelakaan. Oke adik-adik, nah pemerintah itu kan adalah pemimpin di bangsa Indonesia ya adik-adik. Nah tapi kita nggak cuman menghormati pemimpin di bangsa kita aja, tapi kita juga harus menghormati pemimpin yang ada di lingkungan lain. Contoh nih misalnya pemimpin di lingkungan sekolah, berarti kan seperti guru, kepala sekolah, itu kan pemimpin ya di sekolah kita. Nah, terus juga contohnya mungkin di lingkungan gereja. Nah, berarti pemimpinnya adalah bapak gembala kita atau kakak sekolah minggu. Itu juga adalah pemimpin yang harus kita hormati ya. Oke adik-adik? Oke adik-adik, kalau tadi yang pertama kita harus menghormati pemerintah ya. Nah, sekarang yang kedua nih, ini udah paling sering denger nih adik-adik pasti. Kita harus menghormati orang tua atau menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nih ada gambarnya. Ada gambar siapa aja? Ini ada bapak-bapak berkumis ya, ini maksudnya papa, bisa juga opa gitu ya. Terus ini ada ibu-ibu gitu ya, terserah mau mama, papa, pokoknya lebih tua dari kita harus menghormati mereka. Terus ini yang pakai kacamata itu biasanya siapa adik-adik? Iya, guru. Nah itu tadi contoh-contohnya ya adik-adik. Siapa aja orang-orang yang lebih tua atau orang tua yang harus kita hormati, terutama nih untuk keluarga deket kita nih, papa, mama, atau saudara kita. Itu biasanya kita suka nggak denger-dengeran ya kan. Coba kita buka ayat firman Tuhan di Kolose 3 ayat 20. Oke. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke adik-adik, di ayat ini jelas banget dibilang bahwa kita sebagai anak-anak ya, itu harus mentaati orang tua kita. Sekalipun walaupun mungkin pendapatnya orang tua kita berbeda dengan pendapat kita tetap harus menghormati mereka ya adik-adik. Nah, kalau mungkin adik-adik gak setuju sama pendapatnya papa mama, adik bisa ambil waktu nih untuk berdiskusi sama papa mama supaya bisa kasih tahu nih pendapatnya, maksud aku gini loh ma, aku maksudnya maunya gini loh ma, apa gitu. Kakak mau sharing sedikit nih adik-adik. Kakak pernah denger guru kakak ngomong begini, banyak orang yang pinter tapi nggak berhasil. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang punya attitude yang baik. Nah, attitude yang baik itu artinya kita punya karakter, tingkah laku, atau etika yang baik adik-adik. Nah, salah satu attitude yang baik adalah dengan cara kita menghormati adik-adik. Nah, di sini kakak punya gambar nih. Nah, jadi ceritanya ada seorang anak gitu ya, anak SD namanya Mawar. Nah, si Mawar ini dia ceritanya sekolah di SD Melati adik-adik. Nah, terus si Mawar ini ceritanya dia sangat disukain sama guru-guru. Dia juga berprestasi di sekolahnya adik-adik. Nah, suatu ketika
muncullah si Tulip. Nah, si Tulip ini penasaran nih, dia kepo, dia penasaran nih, kenapa sih si Mawar itu kok dia bisa disukain banget ya sama guru-guru. Nah, akhirnya dia cari tahu, ternyata dia menemukan kalau si Mawar ini ternyata dia itu sangat menghargai dan menghormati guru-guru di sekolah, adik-adik. Jadi pas guru-guru lagi menjelaskan, contohnya nih, misalnya guru matematika lagi menjelaskan, Mawar ini nyimak banget adik-adik. Gurunya jadi seneng nih ngeliat Mawar. Jadi akhirnya dia disukain sama guru-guru. Jadi singkatnya begitu ya adik-adik contohnya. Yuk adik-adik kita sama-sama belajar untuk menghormati. Gak harus sama guru aja, bisa sama orang-orang di keluarga kita, atau orang-orang pokoknya di lingkungan dimanapun kita berada, kita belajar untuk menghormati ya. Nah, bisa aja nanti orang yang melihat kita, orang yang melihat tingkah laku kita, jadi percaya sama Tuhan Yesus. Intinya, kesimpulannya di firman Tuhan hari ini, kakak mau adik-adik tahu bahwa kita jangan cuman membangun hubungan yang dekat sama Tuhan aja. Itu kan ada di hukum kasih ya adik-adik. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan pengen kita hidup saling mengasihi dengan sesama kita, saling menghormati. Kita juga harus percaya kalau setiap pemimpin yang ada itu Tuhan yang pilih, dan Tuhan gak mungkin salah pilih orang ya adik-adik. Oke adik-adik, jadi kakak berdoa supaya adik-adik bisa diingetin kembali ya, kalau kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita, menghormati pemimpin. Itu sama seperti kita menghormati Tuhan juga. Oke adik-adik, sebelum kita ke ayat hafalan, kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat isi hatimu Tuhan yang Tuhan curahkan kepada setiap adik-adik. Hari ini kami belajar untuk bisa menghormati Tuhan, setiap pemimpin, setiap orang tua, setiap orang-orang di atas kami yang telah Tuhan tempatkan. Kami mau belajar Tuhan untuk menghormati mereka ya Tuhan, sama seperti kami menghormati-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang memampukan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa menghormati setiap orang-orang yang di atas kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu bersama dengan kami, dan Tuhan pasti yang akan memampukan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, hidup setiap adik-adik juga Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah terberkati oleh firman Tuhan hari ini. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, nah ini sekarang kita sudah masuk ke ayat hafalan. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini itu kita ambil dari ayat 1 Yohanes 5 ayat 2. Kakak ulangin ya. 1 Yohanes 5 ayat 2 adik-adik. Itu menjadi ayat hafalan di minggu ini. Kita baca ya sama-sama. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Nah, anak-anak Allah itu siapa sih adik-adik? Maksudnya di sini anak-anak Allah itu berarti kita ya adik-adik. Kita adalah anak-anak Allah kan? Kita adalah anak-anak Tuhan. Di sini dibilang kalau kita mengasihi anak-anak Allah, kita itu juga harus mengasihi Allah dan mengikuti atau melakukan perintah-perintahnya. Contoh nih, kalau misalnya Kak Audi bilang minggu Kak Audi mengasihi kamu, tapi kalau misalnya Kak Audi nggak melakukan perintah Tuhan, Kak Audi misalnya masih berbohong, Kak Audi masih nyontek, nah itu berarti Kak Audi belum mengasihi adik-adik semua. Dannya kalau kita mengasihi sesama kita adalah kita mematuhi perintah Tuhan, dan kita juga mengasihi Tuhan itu sendiri adik-adik gitu. Oke adik-adik, jadi itu adalah ayat hafalan di minggu ini. Adik-adik boleh hafalkan, jangan lupa, jangan cuma dihafalin aja tapi ditanam juga di hati.
Kalau begitu adik-adik sampai ketemu lain waktu ya. Tuhan Yesus berkati. Cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai ya adik-adik. Mari kita tutup dalam doa. Shalom adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Dan sebelum kita berpisah, kita rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persetujuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, selalu menyertai kita mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa adik-adik dan juga mama papa di video selanjutnya ya. Tuhan Yesus mengasihimu. God bless you.